Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu ya. Yang pertama, hari ini tanggal 24 Januari 2025, cepat banget udah hampir memasuki pekan terakhir di bulan pertama 2025. Nah, akhirnya IHSG turun juga nih. Dan teman-teman semuanya, koreksi atau turunnya IHSG ini sangat normal sekali. Dan menurut aku sehat koreksinya IHSG ini dibarengi dengan penguatan nilai tukar rupiah. Loh, kok malah IHSG turun? Katanya kalau rupiahnya menguat, IHSG-nya menguat. Tapi kali ini rupiahnya menguat, IHSG-nya turun. Dan ada tanda-tanda suku bunga bakalan dipotong gitu loh. Kemarin sudah dipotong, terus Donald Trump minta suku bunga cepat dipotong gitu. Nah, ini sebenarnya adalah satu sentimen yang bagus. Nah, jadi kenapa IHSG-nya turun? IHSG turun ini karena ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama karena brand, yang kedua karena BBCA. Nah, kenapa BBCA turun? Nanti aku akan kasih tahu ya. Terus kok BBRI di net sell lagi? Simply aku langsung aja jawab biar kalian nggak bingung. BBRI itu dijual lagi sama asing ya karena profit taking. Jadi perhatikan dari bottom 3.800 sampai puncaknya beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 21 Januari ini sudah naik 15%. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya BBRI ini fluktuasinya lumayan. Ini buat trading lumayan dibandingkan 3 big banks lainnya yang gerakannya mungkin nggak secepat BBRI. BBNI juga lumayan cepat. Nah, kemudian di sini terjadi koreksi. Aku melihat koreksinya di Bank Rakyat Indonesia ini sangat normal sekali. Dan meskipun ya saya melihat ini ya, dia secara laporan keuangan return perusahaan di BRI ini nanti kalau keluar laporan keuangan, let me check. Hai tim coach, ada yang nonton nggak BBRI kapan lab KU keluar? Kayaknya kemarin beberapa hari yang lalu ada masuk di materi live. Ya, jadi kalau BBRI keluar laporan keuangannya, dia bakalan turun. Kayak BCA, kayak BNI. Kenapa? Kalau saya membaca patternnya, BNI itu keluar hasil laporan keuangannya, growth labanya di bawah ekspektasi 2,7%, padahal ekspektasinya 4%, makanya turun. Kemarin malam aku udah sounding di live dan aku pertegas sebenarnya di story atau di IG channel ya. Aku kasih kode-kode lagi ya bahwa BBCA itu meskipun pertumbuhannya 12%, lebih tinggi dan paling tinggi dibandingkan dengan 3 perbankan besar lainnya, tapi BCA ini potensi turun ya. Jadi kemarin ada dibahas di Igoi channel aku, Igoi aku namanya Ellen May _official, yang di TokTok yang di IT boleh langsung ke situ. Nah, jadi kalau hari ini BBCA turun itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena ekspektasi dari pertumbuhan labanya sendiri itu sebenarnya sekitaran 14% dari para analis ya. Sedangkan BCA itu pertumbuhan labanya kemarin kalau nggak salah sekitaran 12,7. Saya cek dulu. Benar. 12,7%, di bawah ekspektasi analis, di bawah konsensus analis. Jadi kalau ngelihat BNI di bawah konsensus, BCA di bawah konsensus, besar kemungkinan BRI dan BMRI di bawah konsensus analis juga. Apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Nah, jadi kesimpulannya gini, jika BRI di bawah konsensus analis, maka potensinya dia akan turun. Jika BMRI di bawah konsensus analis, result laporan keuangan pertumbuhan labanya di 2024 nanti, jika di bawah konsensus analis dia akan turun. Sebaliknya, jika di atas konsensus analis dia akan naik ya. Nah, jadi berapa sih perkiraan pertumbuhan laba buat BMRI dan juga BBRI ini di tahun 2024. Kalau aku nggak salah ingat, perkiraan pertumbuhan laba buat Bank Mandiri itu sekitaran 2%. Proyeksi pertumbuhan labanya sekitaran 2%. Dan proyeksi pertumbuhan net interest income-nya 5% ya. Nah, sedangkan buat Bank Rakyat Indonesia, proyeksi pertumbuhan laba bersihnya tuh 0%. Jadi 0% ya. Terus proyeksi pertumbuhan dari net interest income-nya sama kayak Bank Mandiri 5%.
kesimpulannya gini, nanti jika Bank Mandiri pertumbuhannya 1% aja, itu udah lebih bagus daripada konsensus analis. Apalagi kalau kalau BBRI pertumbuhannya 1% aja, padahal ekspektasinya 0%, itu lebih bagus daripada konsensus analis. Nah, tapi kalau pertumbuhan BRI itu 2%, itu lebih bagus lagi dibandingkan dengan konsensus analis. 3% lebih bagus lagi. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, angka 3%, 2%, bahkan 1% itu kan jauh ya dibandingkan dengan pertumbuhan laba bersihnya BCA yang 12,7%. Nah, tapi seperti itulah market bekerja gitu ya. Jadi berdasarkan konsensus. Kalau konsensusnya kalau kenyataannya lebih bagus daripada konsensus, harga sama akan naik. Wah, nggak fair nih kok begitu sih. Ya fair-fair aja sih, karena dilihat berdasarkan growth atau pertumbuhannya, perkiraannya. Jadi bukan cuma berdasarkan angka pertumbuhannya. Mungkin kemarin ada yang banyak bilang BCA bagus, nggak salah kok kalian, itu memang bagus gitu ya, itu memang bagus. Cuman apa yang menyebabkan BCA turun itu karena di bawah konsensus analis, angka pertumbuhan laba bersihnya 12,7%, sedangkan konsensus analis itu 14%. Oke, jadi BBRI, NII harapannya tumbuh 5%, Bank Mandiri net interest income juga 5%. Diingat-ingat itu Bank Rakyat Indonesia tumbuh laba diharapkan 0%, Bank Mandiri diharapkan pertumbuhan laba 2% secara tahunan. Pakai angka itu untuk benchmark kalau nanti keluar data laporan keuangan di full year 2024 buat kedua bank ini ya, ini benchmarknya kayak gitu. Oke, jadi BBRI itu potensinya akan keluar laporan keuangan 31 Januari bareng sama Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri dan BRI itu 31 Januari 2025 perkiraan itu, atau 5 Februari ya, 31 atau 5 Februari kurang lebih itu ya, 31 Januari atau 5 Februari, aku kurang lebih di angka-angka itulah, di tanggal-tanggal itu kalau nggak salah 31 Januarinya. Oke, jadi di hati-hati aja pada tanggal 31 atau pada tanggal kurang lebih sekitaran 31 atau sebelumnya, kurang lebih di situ, itu kemungkinan akan ada, kalau proyeksinya lebih rendah dari perkiraan ya berarti kemungkinan akan turun kayak BCA atau BNI. Sebenarnya ya susah nembaknya ya. Jadi kalau misalkan lebih bagus 1% aja, itu dia bakalan sideways atau naik dikit. Nah, itu penjelasan aku tentang BCA ya, tentang BCA. Jadi aku akan buka saham BCA. Kenapa tadi BCA-nya turun? Ya kemarin sebenarnya sudah di-spill di live bahwa dia laporan keuangannya meskipun pertumbuhannya jauh lebih bagus dibandingkan dengan big banks lainnya, tapi dia di bawah ekspektasi atau konsensus analis. Terus hari ini BCA-nya breakdown ya, jadi BCA-nya breakdown. Ini saham bukan untuk trading, tapi untuk investing. Jadi strateginya untuk investasi BBCA ini nyicil dikit-dikit sebenarnya ya, makin turun makin beli, tapi kamu belinya nyicil dikit-dikit. Pertanyaannya gini, ada yang nanya, boleh nggak sih aku belinya nunggu asing masuk aja? Ini kan asing jualan ya. Nah, kalau asing masuk ya intinya semua tuh boleh, asal kamu tahu konsekuensinya. Kalau asing masuk, sekalinya masuk bisa langsung kencang, kayak tanggal 15 Januari kemarin itu bisa naiknya langsung kencang kan gitu loh. Jadi naiknya bisa langsung kencang, jadi you have to be very careful di situ. Oke ya, naiknya bisa langsung kencang, kamu bisa ketinggalan kereta kalau misalkan nunggu asing masuk, kalau pas dia masuknya agresif. Nah, jadi kalau aku sih jadi kalian, misalkan kalian masih pemula gitu, ini masuknya dikit-dikit. Sampai kapan? Sampai yuk kita lihat supportnya BCA ini di angka berapa. Nah, ini menarik banget ya, dimana BCA ini jarang banget kan dia ngejebolin MA 20. Jadi tiap kena MA 20 monthly itu selalu jadi ekor naik, Terus BCA ini dia akan jebol sampai MA 50 warna garis biru ini, line biru, itu jika terjadi crash besar, ada kejadian luar biasa di market. Contohnya tahun
2008, krisis subprime mortgage. Waktu itu BCA-nya jatuh 40% dari puncak dan kena MA50 ya. Ini chartnya Disco, teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Kemudian di tahun 2020 itu kena MA50 juga, tuh tahun yang ada kejadian luar biasa, yaitu ada pandemi. Nah, kali ini BCA-nya tuh breakdown dari MA20 di bulan Januari. Pertanyaan teman-teman, apakah ini nanti akan jadi ekor atau akan bablas sampai MA50? Mindsetnya, anggap kita tuh nggak bisa baca market 100% benar, tapi yang kita bisa lakukan adalah antisipasi, sedia payung sebelum hujan. Teman-teman yang di TokTok yang di IT langsung aja ke Igoy untuk bisa melihat chartnya di sini. Nah, jadi kalau melihat secara historical di sini, tiap jebol MA20 monthly mantul lagi. Ada kemungkinan bahwa di bulan Januari ini BCA-nya turun, breakdown dari MA20 di sini ada kemungkinan dia menjadi ekor. Menjadi ekor artinya akan ada pantulan ya, akan ada pantulan sampai ke 9.600 ini. Nah, jadi pertanyaannya apakah sekarang ini waktu yang tepat untuk berinvestasi? Sekali lagi saya ingin mengingatkan, kata tepat mengandung makna zero error dan membuat kita menjadi tidak objektif. Terus gimana dong ngomongnya? Saya ganti kata-katanya, apa sekarang waktu yang efektif untuk masuk ke saham BCA? Jawaban saya adalah pelan-pelan aja ya, bertahap aja dan sesuai dengan kamu siapnya tuh gimana, profil resikomu gimana. Pertanyaan, apakah akan sampai 50 Miss? Kemarin juga teman-teman pada nggak nyangka BRI bisa sampai angka MA50-nya. Kalau aku ngelihat kecil kemungkinannya sampai MA50. Tapi jika sampai MA50, itu berarti angka yang perlu dijagain itu sekitar 8.500. Nah, angka ini kalau di BRI dulu aku ngomongnya 3.800 dan bener kesentuh, twing terus langsung mantul lagi gitu ya. Nah, ini angka saktinya BCA tuh ingat-ingat aja, angka saktinya BCA itu di angka sekitaran 8.500 ya, sampai 8625, tapi aku pakai aja 8.500 biar gampang diingat-ingatnya ya. Jadi sekitar 8.500 ini ya biar gampang ingetnya gitu ya. Jadi 8.500 di sini tepatnya 8.550 sih. Jadi kurang lebih di area itu. 8.500 sampai 8.550. Ingat, angka ini aku kasih tahu lagi, kemungkinan untuk tersentuh atau tercapainya di angka 8.550 ini kecil. Karena sekali lagi, kapan BCA kena MA50 monthly itu jika ada kejadian luar biasa kayak krisis subprime mortgage dan juga masa pandemi. Teman-teman yang di TokTok yang di YT ke Igoy supaya bisa lihat chartnya biar kamu nggak bingung. Kalau kalian bingung pakai grafik kayak gini, just ingat angkanya aja buat teman-teman yang pemula. Jadi buat bijaksananya masuk tuh berdasarkan sesiapnya mental kamu ya. Mau dikit-dikit kayak temen aku, ada yang dia sukanya gitu dikit-dikit sampai benar-benar di bottom gitu loh. Kalau aku personally lebih suka langsam, meskipun agak kecepatan dikit atau agak telat dikit pas udah naik gitu ya, udah naik dikit gitu. Karena aku nggak mau repot, nggak mau ribet, dan sebenarnya tidak ada benar salah yang hitam putih gitu loh. Jadi ada warna, anggap aja investasi tuh gayanya macem-macem, ada yang pakai baju warna pink, warna biru gitu. Jadi nggak hitam putih doang. Kesimpulannya mengerti ya, BCA saat ini breakdown dan for long term investing masih oke. Buat trading aku sih enggak trading di sini. Oke, terus BBNI kemarin juga laporan keuangan lebih less than expectation. Terus dia bisa turun sampai ke level berapa? Kayaknya nggak akan jauh lagi. Apakah bisa sampai 4130? Aku ngelihat sih enggak. This is just normal correction. Kemungkinan sampai 4450 saja koreksinya Bank Negara Indonesia. Kemudian kita mau lihat untuk koreksinya Bank Mandiri. Nah, ini nggak tahu, nanti tergantung dia tanggal 31 keluar laporan keuangan bagaimana. Tapi sekarang udah mulai ada normal correction. Kemungkinan bisa sampai 5850 or the worst case scenario sekitaran 5800. Untuk sampai kembali ke 5.400 lagi kayaknya enggak deh ya. Ini asing juga kemarin udah ngumpulinnya di 5.400-an bener bottomnya. Nah, terus BBRI pertanyaannya, apakah bisa sampai ke 3.800 lagi? Jawaban aku susah untuk sampai di angka itu, karena asing masuk di angka itu.
masih ketergantungan banget sih dengan asing sebenarnya. Jadi sekarang ini kalau diperhatikan memang ada yang profit taking karena udah naik 15%. 15% buat big fund atau big money, buat the whale itu, buat fund itu sangat lumayan pakai banget. Kira-kira bakalan turun sampai angka berapa? Mereka bakalan masih akan terus profit taking sampai cuannya mereka itu sekitaran 10%. Ya, jadi kalau 10% itu berarti di angka 4190 angka tadi. Terus kalau misalkan masih mau profit taking lagi, anggaplah mereka cuan 5% aja mau, berarti sampai angka 4000. Kalian hoki banget kalau dikasih koreksi lagi for long term investing. Jadi ini konteksnya buat long term investing ya. Oke, terus kemudian teman-teman yang di TokTok yang di detail langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Nah, aku move dikit ke beberapa saham yang lain ya. Jadi di sini aku mau bahas ada yang tadi bikin indeks turun, yaitu ada saham brand, dimana brand ini secara liquidity sebenarnya tidak terlalu besar, dan tapi banyak banget dibahas gitu loh oleh banyak pihak influencer atau ini ya, banyak ya yang ngebahas ini. Cuman aku personally aku nggak mau masuk di sini saat ini sementara, bukan karena sentimen sama grupnya, enggak, it's just about timingnya menurut aku sudah ketinggian, baik technical maupun valuasi sudah ketinggian ya. Jadi aku lebih mengantisipasi akan ada potensi distribusi. Mungkin ada yang bilang, wah ini kan hijau tinggi, bukannya ini masa akumulasi ya, biarin aja dulu deh. Kenapa? Karena saya memperhatikan dari awal sejak IPO di bawah di sini ya sampai di atas nih udah naiknya 1000%, dan IPO-nya tuh baru 2024 kemarin. Jadi dalam rentang waktu 1 tahun 2024 tuh 2023 Oktober ya. Jadi 1 tahun lebih tuh udah naik, 1 tahunan itu udah naik sekitaran 1000% gitu. Tepat di September, bahkan sebelum September di Mei 2024 udah sempat naik 1140%. Nah, aku juga agak berhati-hati dengan saham yang semakin banyak dibahas di luar, baik oleh grup apapun, oleh influencer siapapun, atau semakin rame saham tersebut, itu aku justru semakin berhati-hati. Kenapa? Karena semakin banyak perhatian yang tertuju ke situ dan kita nggak tahu siapa yang main di situ ya. Resiko untuk di-dump itu lumayan banget, padahal saham ini udah naiknya lumayan banget dari awal sejak dia IPO. Pastinya udah banyak juga orang-orang yang cuan dari bawah gitu loh ya. Jadi kalau mau trading di sini mesti harus hati-hati gitu. Kalau aku sih nunggu momen banget gitu ya. Terus kemudian selain brand, tadi juga ada saham, kalau dari sahamnya Pak PP tuh saham cuan tadi tuh kelihatan dia tuh patah tren sebenarnya, tapi sore hari ditarik naik lagi, ekornya naik. Nah, kalian perhatikan ya, ini pilihan kalian. Kalau masih mau trading silahkan, tapi aku kok memilih untuk hati-hati di sini ya. Ini pilihan. Jadi ini ketika dia naik awal-awal memang volume tinggi. Nah, belakangan volume merah juga udah mulai tinggi. Volume bisa dibikin, bisa digambar kah? Bisa gitu ya. Tapi kita ngelihat sebenarnya ini garis merah ini lumayan sakral. Garis merah di TokTok yang di YT ke Igoy aja untuk bisa lihat chartnya. Ketika dia jatuh dari garis merah di sini, ini sebenarnya tren naiknya sudah mulai patah, dan tadi patahnya tuh lumayan banget. Jadi per hari ini ya mungkin Pak BD mungkin akan melihat, Ellen sotoy lo, itu masa dibilang distribusi apa, mungkin nggak ada juga BD-nya, mungkin saya sotoy di situ gitu ya. Tapi kita melihat bahwa kayak gini, kalau patah garis tren seperti ini adalah tanda awal distribusi. Yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy untuk supaya bisa melihat chartnya ya teman-teman. Oke, tanda awal distribusi. Oke, terus Petro gimana? Ini banyak yang nanya juga tadi. Petronya gimana? Petronya kan lagi retrace miss gitu. Careful dengan 3 volume yang ini, yang ngotakin ini tim aku. Jadi kita sama-sama sepakat. Dengan 3 volume, 3 candle, volume merahnya gede-gede kayak gini. Bukan berarti saham ini tuh nggak bisa naik, enggak. Tapi rawan resiko guyuran, potensi guyuran atau potensi distribusinya tuh mulai terasa. Nah,
ini bukan rekomendasi ya, aku mau move ke saham yang lain. Beberapa hari ini saham EBT, energi baru terbarukan, itu aktif, dan ADRO yang dulunya perusahaan batubara sekarang tuh EBT. Yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. ADRO pun juga aktif beberapa hari yang lalu. Jadi kita lagi watch ini ADRO. Sorry, bukan ADRO lagi tapi Alam Tri, masih sering kelepas ngomong karena dulu namanya ADRO gitu ya. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Igoy aku @ellenmay_official. Nah, daripada Petro Cuan dan kawan-kawan, aku kok malah lebih tertarik dengan ini. Tapi bukan masuk sekarang ya. Jadi saham ini yang di TokTok yang di YT langsung ke Igoy. Ini beberapa hari kemarin tuh kan naik, terus 2 hari yang lalu naik, terus kemarin ditarik. Kita nggak mau segera cepat-cepat masuk, kita nunggu retracementnya. Dan per hari ini dikasih retracement, tapi kita belum entry. Kita biarin dulu, dia retrace. Nanti kalau ada tanda-tanda pantulan di intraday kita mau trading saham ini. Disclaimer teman-teman, yang di TokTok yang di YT, mungkin aku nggak berani sebut nama sahamnya karena kalian nggak ngelihat chartnya ada di Igoy ya. Nanti dikira aku ngerekomendasi saham ini agak-agak rawan. Harus lihat pattern di garis warna hijau. Angka 975 ini merupakan area retracement yang cukup bagus, cukup menarik. Tapi kita seperti halnya M-Trade itu tidak jualan ketika kena resisten. Demikian pula kita tidak langsung beli ketika kena support. Ini adalah kata-kata sakti atau sakral di strategi atau metode super trader kita. Kenapa? Karena kita belinya itu ketika dia mulai belok ke atas. Jadi kita tidak menangkap pisau jatuh. Kalau misalkan itu candle merah terus kita langsung beli, maka kita menangkap pisau jatuh. Candle daily tadi jika dipecah menjadi candle 1 menitan yang di TokTok yang di YT, langsung ke Igoy untuk bisa melihat chartnya. Kalau saya pecah menjadi 1 menitan, dilihat di 1 menit, bentuknya bakalan kayak gini. Jadi abis naik tinggi terus perosotan turun ke bawah. Beli lagi kapan kira-kira? Aku akan bersihkan 5 drawings di sini biar kelihatan lebih clear. Beli lagi kapan kira-kira? Sementara aku kasih garis biru. Ya, jika dia breakout dari garis biru, yaitu di angka 1015 naik di atas 1015. Ini menarik, tapi jika dia turun di bawah garis, kasih warna ungu, di bawah garis ungu artinya dia kembali melemah dalam jangka pendeknya. Jadi kita nggak mau nangkep pisau jatuh. Intinya sih di chart 1 menitan kalau breakout dari 1015 kita bakalan buy. Nah teman-teman, kamu kalau pakai trading view yang ada di plugin di M-Trade itu, kamu kan bisa lihat yang daily aja sebenarnya. Tapi itu udah jauh lebih cukup dari jika kamu bukan full time trader. Nah di M-Trade itu biarkan kita yang melihat semuanya ini, kita watch semuanya, running trade semua kita lihat, flow semuanya, technical kita lihat semuanya di belakang layar, bid over kita bantu Anda lihat dan kita tinggal kasih tahu kesimpulannya. Morning briefing dan trading academy atau M-Trade Academy itu kita buat supaya Anda mengerti reason kenapa kita mengambil keputusan itu. Sangat penting sekali buat Anda memahami mengapa kita mengambil keputusan itu. Dan ini alasan saya kenapa dari dulu diajak kerjasama untuk bikin MI segala macam, saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Aduh, malas ngurusin orang-orang yang kalau pas turun stres terus marah-marah minta ambil uangnya, because they don't understand the reason why kita beli gitu loh. Jadi aku lebih senang orang-orang bisa beli sendiri tapi mereka ngerti alasannya tuh kayak gimana. Nah ini dijelasin di workshop Super Trader di M-Trade Academy pun ada, tapi workshop Super Trader tuh benar-benar langsung all in. Kalau yang teman-teman nggak mau belajar online lama, udah langsung ketemu diajarin gitu ya, offline 2 hari 26 sampai 27 April 2025. Terus yang masih pemula yang mau belajar gratis ya, kalau di live Anda dapat gratis, tapi kalau udah selesai live Anda lihat di story itu bayar Goban doang. Goban tuh diskon dari Gopeceng, diskonnya 90% ya. Jadi teman-teman catat URL ini emtrade.id_live itu untuk tanggal 1 Februari jam 10 untuk kalian bisa belajar tentang ini, cara ngebaca kapan bisa beli jual. Strategi yang aku pakai pada saham PGEO ini untuk nunggu retracementnya dia. Pertanyaannya, apakah kalau breakout dari 1015 langsung dibeli PGEO-nya? Belum tentu sih.
kita ngelihat dulu ya, kita lihat dulu patternnya bagaimana ya. Jika dia breakdown dari 1000 dulu, nih aku kasih contoh gambar lagi ya, skenarionya. Jika ternyata si PGEO ini breakdown dulu di 1000, berarti dia kan gambarnya nggak naik begini dong, gambarnya dia akan jatuh begini dong, jatuh begini ya, shred gitu. Misalkan dia sideways lagi, shred sideways. Nah, kita tungguin tuh sidewaysnya, berarti resistance-nya akan berubah. Resistance-nya yang tadinya biru itu di 1015, kita taruhin di angka berapa nih? 990 di sini. Nah, di 990 di sini ini jadi batasan baru ya. Jadi kalau mau beli tunggu naik atau breakout dari sini baru beli, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi tergantung ini patternnya gimana, apakah dia langsung naik atau justru malah dia breakdown dulu. Semoga bisa dipahami. Saya pengen tahu yang ada di Igoy apakah paham. Boleh boleh ketik paham yang di tok yang di YT untuk bisa paham, langsung ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Nah, disclaimer, saya bukan lagi suruh kalian beli PGEO, tapi kenapa PGEO dibandingkan dengan Petro? Karena Petro itu udah di late of trend, sedangkan PGEO itu di awal trend. Sama-sama ya, sebenarnya sama-sama volatile, sama-sama resikonya tinggi gitu, tapi PGEO ini di early trend. Nah, terus kemudian ada satu lagi saham EBT, energi baru terbarukan, yang M-Trade kemarin sempat ada trading dan kita udah profit taking ya, yaitu saham KIN atau Kencana Energi Lestari Tbk. Disclaimer teman-teman, M-Trade sudah jualan, berarti udah review sell, berarti kalian jangan langsung beli-beli aja ya. Nah, ini KIN ini juga sama. Kita melihat dia mulai ada tanda-tanda aktif, tapi kalau KIN ini kita mau nawar lebih pelit, sekitaran 610 sampai 620 dengan cara yang sama. Kita lihat intraday-nya di M-Trade. Kira-kira kayak gitu ya. Banyak banget yang nanya saham obat, tapi ada baiknya saya bahas PANI dulu, karena di sini teman-teman pasti penasaran banget dengan PANI gimana. Aduh, tapi kalau saya bahas PANI nanti langsung pada selesai nih, pada keluar semua. Lebih baik saya bahas JAPFA dulu aja deh. Ya, ini JAPFA cakep kan ya. Beberapa hari yang lalu JAPFA ini aku udah bilang kan, saham itu kalau kebanyakan dibahas di grup atau dimanapun itu bakalan turun. Bahkan saya pribadi, Ellen, menjaga supaya saham yang kita ada trading kan itu tidak terlalu banyak saya bahas. Kalau saya bahas di live pun ya sesekali aja, tidak tiap hari. Dan saya tidak membahasnya di story ketika kita lagi mau hold dia untuk dia bisa naik gitu loh. Jadi kadang-kadang dibahas di story tapi jarang. Jadi aku justru nggak mau pom-pom. Kenapa? Kalau semakin dipom-pom itu berarti malah semakin mengganggu sebenarnya. Jadi kalau sepengalaman aku ya, tapi tidak semua ya. Sepengalaman aku, mereka yang pom-pom saham itu sebenarnya punya kepentingan supaya apa? Ya namanya aja pump. Pump itu apa? Supaya kalau mereka jualan, dump, ada yang beli. Kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan di sini, ini di 22 Januari kemarin, ini M-Trade udah profit taking, lumayan banget. Profit taking dalam jangka pendeknya. Bentar ya. Saham apa tadi namanya? JAPFA. Renaldo ada nggak nih Renaldo? Sekitar 5-9%an buat swing trading, dan hari ini mantul lagi buat jangka menengahnya kita udah ada, jadi kita tinggal ngehold aja. Nah, berarti saham-saham kayak gini nih, ini sebenarnya bisa di swing trading kan lagi. Tadi sebenarnya kita mau swing trading lagi untuk JAPFA ini, tapi kayaknya tadi setelah diskusi di internal kita memilih untuk udah hold aja yang jangka menengahnya dulu gitu ya. Oke, karena Donald Trump lagi terpilih, kayaknya banyak kebijakan-kebijakan dia yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kita wait and see dulu aja. Oke, terus teman-teman yang ada di tok-tok yang ada di YT, sebelum aku akan bahas PANI dan CBDK yang hari ini malah naik nih, gimana dong? Saya bingung loh dengerin Ellen, dengerin Miss Ellen, dengerin yang di luar, dengerin Koko ganteng, dengerin Cici cantik. Cici cantik, saya merasa cantik cie. Ya, jadi dengerin si ini si itu. Kok beda-beda gitu loh ya, dengerin siapalah gitu, kok beda-beda gitu. Nanti saya akan bahas.
ya. Ini BMTR hari ini beberapa hari yang lalu aktif ya karena sentimen Donald Trump lah. Tapi ini kembali sideways lagi, avoid aja dalam jangka pendek ini. Nah, aku mau kasih lihat saham-saham yang rame sambil nanti aku akan bahas Pani sekalian ya. Oke, jadi aku mau bahas saham properti. Saham properti hari ini mulai aktif lagi dan mulai membentuk inverse head and shoulders. Nah, menariknya biasanya properti ini gerakannya sama kayak banking. Kan kemarin merespon suku bunga yang turun, ternyata ini berbeda dan ada pattern inverse head and shoulders di sini. Ini contohnya saham BSDE. Sehingga ini bisa di watch ya. Di watch itu jangan langsung dibeli. Terus kapan boleh belinya? Intinya kalau lu udah belajar gitu loh. Jadi aku sih mengedepankan pemahaman diri sendiri dulu. Yang aku kasih ini semuanya edukasi. Jadi bukan ngepom-pom saham tertentu ya. Demikian pula dengan CTRA, P1 dan SMRA. Saham-saham ini potensi gerakannya tuh banyak yang mirip-mirip, dan kalau aku melihat secara fundamental 4 ini semuanya murah. Dan kita melihat secara valuasi SMRA yang paling terdiskon. Saya akan buka dulu Pakuwon Jati, tapi habis itu aku akan buka SMRA. Jadi Pakuwon Jati ini patternnya juga inverse head and shoulders. Kita lagi watch juga saham ini ya. Jadi ini inverse head and shoulders dan valuationnya masih oke banget. Dia masih di stage 1. Dia akan menjadi uptrend kalau breakout dari 406. Dan kalau aku melihat secara historical dari technical ya, P1, BSDE, CTRA, SMRA, secara teknikal yang naiknya paling rapi meskipun alon-alon, nggak ajrut-ajrutan, cepet-cepet naiknya, nggak sampai yang cepat-cepat, itu P1. Jadi P1 itu dari pattern yang sama pada bulan Juni sampai Juli 2024. Lihat di Igoy. Igoy aku ada chartnya. Igoy itu INSTAGRAM, yang nggak ngerti itu apa karena aku nggak bisa ngomong langsung ya, di tok-tok nanti cemburu aku bisa di ban gitu. Namanya Ellen May _official. Juni-Juli 2024 bentuknya V seperti ini. Nah, terus kemudian ini ada volume tinggi di Juli 2024. Ya, ada 2 kali. Nah, ini awal dari tren. Itu yang aku bilang tadi. Awal tren dan lead of trend itu gimana. Nah, menariknya P1 ini selama dia naik itu selalu nurut dengan MA20. Jadi sebenarnya trailing stopnya P1 waktu itu gampang banget. Dan ini saham aku perhatiin kalau wong Jawa tuh tak titeni saham ini. Gerakannya tuh rapi. Dari dulu juga rapi. Kalau pas naik ya. Kalau pas turun lah semua juga nggak rapi gitu loh. Jadi kalau pas lagi trending saham ini cenderung cukup rapi, terutama di 2024 bulan Juni sampai breakdownnya dia di bulan Oktober. Saya kok jadi berpikir kok kayak ada yang jagain ya. Ini asumsi saya aja nih, perasaan saya aja. Mungkin lah kalau ada yang jagain ya malah terima kasih. Ada market maker itu berjasa by the way. Makanya IDX mau membuat satu peraturan untuk melegalkan market maker, pastinya dengan aturan tertentu ya, karena di Amerika tuh udah legal market maker, mereka penyedia likuiditas gitu. Jadi kalau misal pun ada yang ngejagain di sini, itu bagus banget. Dan perhatiin pattern reversalnya di Juli kemarin ya, dibandingkan dengan sekarang, itu sekarang lebih rapi. Disclaimer teman-teman, meskipun demikian tidak selalu saham yang patternnya rapi itu berakhir dengan uptrend. Nah, contoh kebijakan misal ya, tiba-tiba Jerome Powell, sebenarnya yang mulutnya lebih tajam, lidahnya lebih tajam daripada Donald Trump itu adalah Jerome Powell. Kalau Jerome Powell bilang dia nggak akan nurunin suku bunga aja, itu saham bisa turun atau bisa jatuh. Oke, kembali lagi ya ke saham sektor properti. Jadi perhatianmu jangan cuman ke saham yang lagi rame aja. Kalau nggak kemarin BRI, terus Pani, terus CBDK, terus ya. Aku mau kasih lihat sekarang secara fundamental. Valuation aja lah. Kalau bicara land bank dan lain-lain itu udah ngomong very long term ya. Sedangkan kamu kalau trading kan sebenarnya nggak very long term gitu loh.
Oke ya. Nah, ini SMRA juga rapih, tapi tidak serapih P1. SMRA waktu itu banyak jebolin MA20 dan dia ketahannya di MA50. Artinya fluktuasinya si SMRA naik turunnya tuh lebih banyak daripada P1. Ya, lebih banyak galaunya naik turunnya. Nah, ini SMRA dia lagi di bottom juga, tapi belum ada tanda reversal yang sejelas P1 dan BSDE. Oke, sekarang saya mau kasih lihat untuk chart valuation-nya. Ini udah lengkap banget sebenarnya untuk ukuran live. Yang di tok-tok yang di YT langsung aja ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Ini adalah chart SMRA di bawah standar deviasi minus 1 PBV-nya, yaitu current PBV 0,72 kali. Ini murah, diskon dari average-nya rata-rata 1,21 ya PBV-nya ya dalam 5 tahun, dan diskonnya itu sekitaran 40% diskon valuation-nya. Terus ini SMRA. Kemudian aku mau kasih lihat untuk diskon valuation-nya. Nah, MFAST tuh diajarin kayak gini, bedanya sama M-Trade. MFAST tuh diajarin cara ngelihat valuasi gimana, cara long term investing gimana, prinsip memilih perusahaan untuk long term investing gimana, dan belajarnya besok tanggal 25 Januari jam 10. Kalau mau gratis pakai URL ini emvest.id garis miring live, emvest.id garis miring live, ada di Igoy aku pin. Atau kalau bingung just DM aku aja, MFest, minta URL MFest yang gratis buat penonton live, kira-kira kayak gitu. Nah, ini Cetra juga murah di bawah standar deviasi minus 1. Nah, diskonnya 16% secara valuation. Kemudian Pakuan Jati ini sama di bawah standar deviasi minus 1 ya, dengan current PBV-nya 0,95 kali. Saya lupa bahas CTRA tadi, current PBV-nya 0,85 kali, SMRA 0,72 kali, semuanya di bawah standar deviasi minus 1. Paling murah adalah SMRA ya. Jadi ini ada Pakuan Jati 0,95 kali, terus di bawah standar deviasi minus 1, BSDE juga di bawah standar deviasi minus 1. Nah, sebenarnya kalau secara PBV doang, secara angka doang, BSDE itu paling murah, 0,51 kali. Tapi kenapa kita bilang SMRA ini juga murah? Karena rata-ratanya dibanding rata-rata 5 tahun BSDE ini diskonnya 18% aja. Sedangkan kalau SMRA ini diskonnya sekitaran 40%. Pertanyaannya adalah siapa yang naiknya paling cepat? Nah, kalau kamu nanya siapa yang naiknya paling cepat, kata-kata sakti ini yang mungkin nanti aku akan jadikan kuisnya di Igoy Channel. Siapa yang mau oleh-oleh dari Jepang atau oleh-oleh dari Taiwan lagi? Belum sempat aku foto barangnya, mungkin dikirim next week ya, karena ada tim aku bilang ditambahin deh merchandise apa gitu loh, biar nggak paketnya terlalu kecil. Oh oke gitu ya. Jadi yang kemarin ditambahin merchandise, tambahin tumbler, apalah saya nggak ngerti tim saya tambahin apa. Jadi tunggu ngirimnya masih next week. Oke ya. Oke. Kata-kata aku ini kalian mesti perhatiin baik-baik. Kalau mau cari saham yang naiknya cepat, jangan ngelihat valuasi. Kalau lihat valuasi, berarti kamu lihat fundamental, itu untuk value investing. Nah, kalau value investing, tujuannya membeli perusahaan di nilai atau harga yang terdiskon. Nangkep ya? Kamu mau beli perusahaan, ya minta yang sediskon semurah mungkin. Resikonya, kalau valuasinya murah, itu bisa jadi kamu harus nunggu sebentar. Kadang-kadang masih bisa turun dikit. Kayak BRI, valuasinya waktu itu di bawah 4.500, itu udah di bawah 4.600, itu udah murah, udah di bawah rata-rata gitu loh. Tapi ternyata masih bisa turun sampai 3.800. Jadi pertanyaannya, apakah BSDE, P1, CTRA, SMRA ini bakalan bisa cepat naik atau enggak? Sebenarnya yang dilihat bukan valuasinya, tapi tren harga sahamnya. Kalau dilihat tadi, 4 saham itu masih di stage 1, belum di stage 2. Nah, saham yang naiknya cepat itu di stage 2. Kalau kamu belinya di stage 1, itu artinya kamu lagi menabur benih, lagi nabung gitu loh, lagi kayak nabur benih itu belum disiramin, belum dia bertumbuh, belum dia berbuah gitu. Nangkep ya? Aku ulang sekali lagi. For long term investor, kalau kamu pakai valuation, buy saham valuasi murah, resikonya masih bisa turun sedikit, kena value trap, masih harus menunggu, apalagi masih di stage 1. Stage 1 bagus daripada stage 4 turun. Oke.
Jadi untuk long term investor, kalau kamu mau saham yang cepat naiknya, berarti saham itu yang trennya udah di stage 2 atau udah mulai uptrend. Apa itu stage 1, 2, 3, 4, wes tanggal 1 ikut webinar Basic Super Trader ya. Ketik di DM aku BST atau URL-nya emtrad.id_live. Nah, balik lagi. Intinya kalau mau naiknya cepat, ngelihatnya chart. Gitu. Oke, Pani kok nggak dibahas-bahas? Gimana valuasinya Pani? Ada yang bilang fundamentalnya bagus, land banknya besar. Iya, land banknya besar. Itu bagus buat investasi jangka panjang gitu. Sorry ya, aku bukan mau menyinggung beberapa orang yang memang suka saham ini. Tapi aku menjawab teman-teman yang bertanya di DM aku, yang aku memang harus jawab. Karena kalau nggak jawab, ntar dibilang cari aman lagi. Aku jawab gitu loh. Jadi kalau si Koko ganteng itu bilang, aku suka saham ini for long term investor, you have to ask him the why. Dia punya pertimbangan. Ya mungkin saya nggak punya pertimbangan itu. Mungkin POV kita beda. Kacamataku sama kacamatanya dia mungkin beda. Ini aku punya 2 kacamata. Ini satu kacamata buat minus, yang kacamata minus jauh banget gitu loh. Ya, ini buat ngelihat yang jauh sana kelihatan. Ini buat kacamata investor istilahnya. Nah, ini kacamata minus aku yang khusus buat kalau lagi nge-live, lihat laptop gini doang. Ini kalau disuruh lihat tulisan di jauh gitu nggak kelihatan. Ini kacamata trader gitu loh. Buat Pani, aku nggak pakai kacamata value investor. Apanya yang mau dinilai pakai valuasi gitu loh. Saya percaya Koko ganteng juga nggak pakai value investor. Dan sekali lagi aku mau jelasin ya, kalau aku bahas ini, aku bukan mau nyenggolin siapa, karena banyak yang nanya and I have to answer gitu loh. Jangan juga bilang sama saya, sabar Cici, ini bukan lagi marah-marah, ini lagi menjelaskan ke kalian. Dia pasti punya reason yang saya nggak mengerti juga. Jadi kalau mau belajar sama dia ya, sama beliaunya ya tanya aja gitu kan. Dan kalau sampai ada sahamnya turun sih ya jangan nyalain juga ya, karena kan ya semua ada resikonya lah. Kamu ngikutin siapa pasti ada resiko. Pani, kalian kan tahu ya valuasinya saham-saham yang lain tadi itu di bawah 1 PBV-nya. Ini PBV-nya 10,78 kali loh, average-nya 3,2 kali loh, kemahalannya 237% loh. Value investing dari mana? Ci nggak lihat valuasi. Valuasi apa yang dilihat? Udahlah, nggak usah valuasi lah. Oh tapi kalau kata Koko, ownernya belum keluar ya. Masuk akal sih, kalau owner masih di dalam kan yang pegang kekuatan paling gede ownernya gitu loh. Cuman kan si Koko ganteng kan punya pemahaman yang mungkin ya pemahaman dia kuat. Kalau kamu di luar ngikutin dia cuma setengah-setengah doang, ntar sahamnya turun nyalain lagi. Jadi kalau POV-nya Koko ganteng itu buat jangka panjang, pakai kacamata jangka panjang dengan caranya dia. Mungkin dia punya pertimbangan tertentu yang saya nggak tahu. It's okay, no worries gitu loh buat dia. Tapi kalau kamu cuma ikut-ikutan nggak ngerti caranya tuh bahaya. Oke, sekarang saya akan jawab Pani dari kacamata saya. Saya kalau ngejawab Pani ini pakai kacamataku, aku nggak pakai kacamatanya dia. Jadi please jangan dibanding-bandingin gitu loh. Banding-bandinginnya tuh bikin aku gemes, pengen tak gigit kamu. Kenapa? Aku udah bilang aku nggak pakai valuasi, dibilang lagi DM aku pakai valuasi, pakai land bank. Kalau udah kayak gitu aku cuman komennya aku ketawa hehe gitu aja. Kasih emoticon ketawa. Bisa gemes sih. Belajar caranya, jangan cuman nanya si ini si itu, ternyata itu bodoh ya, sahamnya turun. Ya kali saham gak boleh turun. Oke ya, bukan aku membela si Koko ganteng karena dia ganteng, ya emang ganteng gitu loh. Cuman aku pengen ngajarin kalian mengembalikan tanggung jawab pada diri sendiri. Oke, saya jelaskan berulang-ulang soal Pani ya. Jadi saya kayaknya nggak perlu mengulang lagi bagaimana M-Trade trading di Pani, karena udah berkali-kali. Aku khawatir kalian bosan ya. Tapi kayaknya bosan lebih bagus daripada yang baru dengarnya setengah-setengah. Ntar aku dibilang gak pernah kasih tahu. Lo gak pernah kasih tahu BRI 3.800 itu support kuat. Ya elah, itu udah diulang berkali-kali, say, ya. Oke. Ya perhatikan di sini. Ini M-Trade itu aku cerita ya.
udah trading berkali-kali ketika dia hijau tebel dan ini Pani itu memberikan cuan banyak buat M-Trade. Ini ya aku kasih lihat di sini ya. Tapi caraku kalau Pani itu 100% baca chart doang. 100% bahkan 1000% baca chart doang. Cuan 146%. Ini hijau terus. Adalah merah-merah dikit jadi biru karena BEP. Ini 100%. Itu juga. Nih cuan 100% 2023. Baca chart doang. Nah, aku jelasin dulu backgroundnya. Lalu nanti aku akan kasih tahu di pemandangan saya hari ini tuh Pani naiknya kenapa dan bagaimana. 21 Agustus M-Trade buy dan akhirnya berakhir sellingnya di sekitaran bulan Oktober yang aku linkerin kira-kira di sini nih. Ya, review sell-nya 24 Oktober dan itu awal masa sideways. Aku sudah kasih tahu kemarin di live kemarin. Saya ulang lagi, lebih baik bosan daripada saya dibilang tidak menjelaskan ya. Wong padahal Janio gratis, aku nggak ngejelasin ya hakku sih sebenarnya. Ya tapi ya biar suamiku bahagialah katanya aku menghabiskan jatah ngomong berapa puluh ribu kata sehari buat live ya, saya jelaskan ulang, oke? Jadi perhatikan yang di tok-tok yang di YT, silakan ke Igoy karena tidak ada siaran ulang buat Pani. Oke, lihat di Igoy. Oke ya. Nah, ini di 4 November, jatuh volume gede, ini udah tanda-tanda, ini kayak apa nih? Tadi aku ada mention loh, ada satu saham yang kayak gini loh, ya. Coba ya aku belok ke saham yang lain dulu ya. Nih, Petro tuh mirip, bukan mirip plek-plekan ya. Ini kayak Pani waktu awal-awal dia sideways. Di 21 Januari, nah ini ada ekor tinggi, volumenya tinggi banget. Apakah dia akan jadi kayak Pani sideways gini? Waduh ya nggak ngerti gitu ya. Kita lihat aja, pokoknya aku ngeliat oh kok ada tanda itu ya. Nah ini Pani pada tanggal 4 November ya, kayak Petro tanggal 21 Januari kemarin. Ini kayak gini, naik turun, wah volumenya tinggi banget nih. Tanda awal distribusi. Nah, kalau ngelihat sideways-nya panjang kayak gini, merah tebel, ini tuh dikasih, aku udah ngomong kemarin, diulang lagi, ini tuh dikasih kesempatan buat keluar tuh lama sebenarnya. Kalau aku lihat sebenarnya, jika ada market maker-nya, jika ada ya, dan kalaupun ada pun sebenarnya itu menguntungkan buat retail karena ada penyedia likuiditas dan IDX pun mau mengatur market maker ini supaya legal gimana caranya, saya sempat dengar itu. Lagi diatur-atur, pokoknya IDX punya itikat niat baik gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini merah tebal, artinya ada banyak tanda distribusi. Ini kita udah dikasih kesempatan keluar berkali-kali, tapi kadang-kadang ya bukan kalian, mohon maaf. Nanti tersinggung lagi saya ngomong kalian. Aku enggak kok, yang di luar sana deh. Mereka yang di luar sana yang bingung itu karena hanya mendengarkan kata orang tanpa mengerti the why. Si Koko ganteng bilang mau sampai ke Noban Siban, ya nggak apa-apa. Suka-sukanya beliau kan punya pertimbangan, punya dasar. Cici cantik, sok-sokan dibilang Cici cantik nih, Cici cantik bilangnya jual, terus saya ikut yang mana gitu ya. Kalau cowok ikut Cici cantik, kalau yang cewek ikut Koko ganteng gitu, ngaco lu gitu. Ngikut yang mana, salah lu sendiri, belajarlah, ikut diri sendiri lah gitu loh. Nggak boleh salahin Koko ganteng, salahin Cici cantik, enak aja orang lucuan nggak bagi-bagi kita gitu loh. Mohon maaf ya, ini bercandaannya gitu loh ya. Karena kalau aku nggak netral seperti ini nanti dikira ngejelekin pihak yang lain gitu loh. Jadi ini udah dikasih kesempatan banyak. Kalau kami M-Trade ini udah nggak mau. Ini kita nggak mau. Dan kemarin itu final buangannya, kalau kita ngelihat buangannya final langsung gede di sini. Pertanyaannya, hari ini kok naik lagi ya? Kemarin kenapa turun? Jawaban aku simple. Ya karena yang jualan banyak. Salah lagi dikritisi yang jualan banyak. Salah, Mish. Apa? Yang jualan tuh cuman beberapa orang doang, tapi barangnya banyak. Oh ya bener, kamu pintar. Oke ya. Yang di tok-tok yang di YT ke Igoy, lihat chartnya. Hari ini Pani naik 14%. Kita tidak buy. Karena kita punya sistem, kami punya sistem super trader, kami masih mengantisipasi distribusi. Miss, kalau besoknya Pani naik lagi loh, sampai ke 16%. 16.000 sampai 19.000, lu nyesel nggak? Kagak. Kita tidak menyesal. Kenapa? Because we know what we are doing. Dan please jangan di-compare, gitu loh. Nah, Koko ganteng punya sistem dia sendiri yang saya nggak mengerti.
kita sama-sama cuan. M-Trade cuan 100%, 140%. Koko Ganteng cuan lebih banyak gitu loh, tapi kami happy dengan angka kami. Nah, Koko Ganteng mungkin ya, saya nggak tahu beliaunya masuk di angka berapa gitu loh. But I have to mention hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena terang-terangan ditanyakan di DM saya dan saya nggak bisa kayak diam-diam saja gitu ya, nggak bisa kayak diam-diam saja gitu loh. Oke, perhatikan di sini. Kemungkinan besarnya dia akan sideways, naik terus kemudian sideways lagi ya. Naik akan sideways di sini. Miss, tapi kalau besok naik kenceng lagi gimana? Ya, lu kenapa sih mesti harus semua saham diajar beli? Nomor 1, pahami sebelum membeli. Miss, kenapa sih nggak mau? Tadi kenapa nggak mau masuk, kan ini naik? Iya kali saham naik harus dibeli semua. Loh, terus kenapa nggak mau beli? Kita memperhatikan resiko. Ini distribusi belum tentu selesai. Meskipun kemarin langsung buangannya gede, mungkin sudah habis barang yang distribusi. Ini awal, jangan-jangan ini awal akumulasi lagi. Saya nggak tahu. Bisa jadi ini awal akumulasi. Tapi bisa jadi ini ngeprank doang. Bisa jadi ini markup doang. Markup itu artinya apa? Naik tepo-tepo, naik tepo-tepo. Nah, akan menjadi menarik jika hijau tebelnya tuh konsisten kayak gini. Ini akan menjadi menarik. Jadi saya sih akan biarin dia sideways dulu ya. Ini saya kasih contoh PANI di 2023. 2023 ini pernah kejadian hal yang sama. Nih, lihat ya. Nih perhatikan ya. Ini hal yang sama. Wah, ini contohnya cakep nih. Lihat di Igoy, yang ditok-tok di YT. Jangan nanti kau tanya Pani lagi, saya udah ngoceh-ngoceh panjang lebar. Cerewet sekali saya ya. Perhatikan di sini. 20 Oktober 2023. Ini mirip banget kayak Pani sekarang. Meskipun jatuhnya atau buangannya, breakdownnya itu tanggal 16 Oktober. Ini kayak harga kemarin ya. Nah, terus pantulannya tuh di 23 Oktober tuh kayak hari ini. Apa yang terjadi berikutnya belum tentu dia lanjut naik. Padahal di 23 Oktober ini naik, volume transaksinya sangat besar. Oh, itu kalau dibandingin merah-merah yang kemarin, merahnya kecil-kecil loh. Iya, aku tahu, iya. Ya, ini 23 Oktober malah lebih-lebih. Tanda buy. Kalau para teknikalis yang masih pemula ngelihat, beli. Nah ini kan udah terjadi. Oh, ternyata dia mana? Nggak kemana-mana, sideways. Nah, ini hidup enggan mati tak mau. Sideways tuh ya. Sideways adalah definisi hidup enggan mati tak mau. Baru kemudian, tanggal berapa nih? 11 Desember breakout. Oh, oke. Ada breakout pertama, kita perhatikan di M-Trade. Oh, oke, kita trade lagi. Seterusnya kita trade jangka pendek. Saya mau cek di M-Trade waktu itu. Tanggal berapa tadi? 11 Desember pas breakout ini, 11 Desember 2023. Saya pas lagi di Shanghai tuh. Kayaknya pas trading Pani juga kalau nggak salah ya. Kita lihat ya, bener kan? Tuh, lihat tuh, sakti kan saya kan. Ya kan? Bukan saya yang sakti deh. Ini tim M-Trade dan juga sistem di M-Trade. Sistem M-Trade tuh filtering sahamnya di belakang pakai teknologi. Untuk meminimalisir bias atau ketidakobjektifan atau kesubjektifan. Nih, di review sell 8 Desember, review buy 8 Desember, review sell 11 Desember. Jadi belinya udah di 8 Desember di sini kecil ini, sellnya di sini. Kok bisa? Ya makanya belajar 1 Februari. DM saya EMTRADE.ID garis miring LIVE, EMTRADE.ID garis miring LIVE. Ya, itu gretong. Lu suka yang gretongan kan? Saya kasih yang gretongan. Buat belajar. Ya, biar nggak bingung lagi. Oke, dan seterusnya di sini M-Trade juga ada trading terus. Intinya kalau udah mulai hijau tingginya, udah mulai konsisten, nah udah mulai sering muncul, baru tuh kita ngetes. Dan M-Trade nggak mau langsung nge-hold lama, nggak mau langsung all in. Ya memang kita berbeda ya, karakternya tiap orang manusia beda. I've been through a lot di dunia investasi. Maksudnya gimana? I've been through a lot dari tahun 2008, 2007 sampai sekarang. Itu udah ngerasain yang pernah jumawa di market, pernah sombong karena cuan gede, pernah jadi yang suka pamer gede-gede, pernah ngerasain
untung besar, pernah ngerasain rugi gede banget tahun 2008 yang setelah itu aku nggak ngerasain kayak gitu lagi. Nggak ada yang krisis segede itu. Kayaknya pemerintah di Amerika, di Indonesia juga kalau ngasih kebijakan moneter dan fiskal itu udah lebih cepat lah gitu loh. Jadi kayak kemarin ada pandemi langsung mereka cepat-cepat, tapi impactnya sebenarnya malah jadi lama gitu. Nah jadi I've been through a lot. Aku udah pernah mengalami di masa aku sebelumnya invest. Tuh kan keluar kan? Nah, habis dibahas Pani keluar dia. Belum selesai saya bahas Pani. Jangan kau keluar ya. Nanti nggak lengkap lagi. Nanti nanya-nanya lagi. Oke ya, yang ditok-tok di YT langsung ke Igoy. Oke, jadi kembali lagi ya. I've been through a lot. Aku pernah mengalami masa aku trading itu all in, naga-naga cacing-cacing. Aku udah pernah di forex, udah pernah kripto, udah pernah di kripto. Juga pernah mengalami nyangkut di kripto yang jatuhnya 50% ya di tahun-tahun sebelumnya 2017 naik turun kayak gitu kan ya, 2021 bumpy naik turun, aku juga pernah ngalamin. So I've been through a lot gitu loh. Dan kalau nanti kita nemuin signal buy lagi di Pani, which is kami bilang Pani itu kita masih watch terus, kita nggak mau all in, kita nggak mau yang naga-naga cacing-cacing, tapi terserah. Intinya setiap orang tuh punya cara masing-masing. Koko Ganteng pakai cara itu ya nggak apa-apa ya. Adalah manajemen resikonya sendiri dari beliau. Please tolong jangan dianggap kayak wah ini ya jenggolin orang gitu. Tapi karena lu nanya terus sih di DM kan capek jempolnya jawab gitu. Suruh karyawan jawab juga nggak bisa kan, capek gitu loh. Jadi suka nanya ya udah saya jawab. Tiap orang punya caranya sendiri. Jadi kalau kamu mau ngikutin siapa, you have to understand the why. Tanyakan mengapa begini, mengapa begitu, bagaimana caranya begini, bagaimana caranya begitu, dan bagaimana caranya mengantisipasi resiko. Kalau profil resiko yang kamu ikutin adalah profil resikonya berani, apakah kamu seberani dia? Kalau kamu seberani dia, nggak apa-apa. Berani kaya, berani bangkrut, kayak Jesse Livermore. Nggak apa-apa, Jesse Livermore tuh kayak gitu. Trader legendaris dunia, sistemnya saya pakai, tapi money managementnya saya nggak cocok kayak gitu. Saya lebih cocok money managementnya David Ryan dan Mark Minervini, sama-sama trader legendaris dunia gitu loh. Jadi kalau yang tipe naga cacing itu kaya banget, abis itu kalau turun banget gitu loh. Intinya saya kembalikan lagi, Pani itu kita masih wait and see dulu. Jadi naiknya hari ini belum tentu menunjukkan bahwa dia kembali ke masa akumulasinya. It's too early bilang dia kembali ke masa akumulasi. Jadi contoh pada, aku kembalikan lagi chartnya yang di tok-tok yang di YT, lihat ke Igoy. Contoh pada bulan ini loh, orang kalau mau belajar tuh yang lengkap, yang full. Jangan gue bahas Pani belum selesai lu orang kabur dari 3.000 jadi 2.600. Belum selesai ngemeng lo, ini dengerin nih. Dengerin Cici ngemeng ini, capek atau enggak? Capek tapi seneng sih. Nih, di tanggal, perhatikan ya, 23 Oktober setelah dia breakdown ini naik lagi, terus sideways. Nah, abis ini aku ngelihat bakalan potensinya seperti itu. Oke, terus CBDK. Tuh kan balik lagi nih, CBDK. Ah, kamu ngambil kesimpulan sepotong-sepotong, suruh dengerin berapa menit aja. Tak bonusin nggak mau. Wah, pokoknya mau tahu Cici buy atau sell. Miss buy atau sell. Oh, ternyata dia belum buy, ya sudahlah. Aku juga nggak buy lah. Tapi si Koko ternyata buy lagi. Nah lo, bingung nggak lo? Dengerin nggak lengkap sih? Sorry ya. Oke, CBDK kita juga masih belum. Kenapa? Biarin aja dulu, dia juga baru turun sehari, naik sehari. Kita mau ngelihat pattern sideways yang lebih solid lagi gitu loh. Jadi kita masih sabar-sabar aja. Kalau ketinggalan ya udah, saham yang lain yang cuan juga banyak. M-Trade lagi nge-hold apa sih yang lagi cuan? Rahasia dong. Dibahas lengkapnya di Morning Briefing M-Trade, dan hari ini hari Jumat. Thank you banget. Malam Sabtu kalian udah belajar. Jangan lupa besok jam 10 pagi ada M-Fast Start. Very important buat membangun fondasi berinvestasi jangka panjang. DM saya atau langsung pakai URL ini, catat aja URL ini gratis, hanya untuk yang nonton live saja. emvest.id_live emvest.id_live, kode promonya LIVE.
ya. Yang bingung just DM aku aja, minta URL untuk webinar besok pagi jam 10. Kalau sampai ada error, DM saya. Kalau nggak bisa masuk secara ini manual, ngisi form, DM saya, kasih tahu nama, email, dan juga WhatsApp, akan dibantu oleh tim saya. Hore, sudah 250.000 kata. Terima kasih, selamat malam. Investart sudah daftar lama, daftar lagi nggak perlu sih, kecuali kamu mau ngulang. Isinya kurang lebih sama. Kongsi Facoy, belum ya? belum. Happy long weekend. Cie, saya besok mau staycation, tapi slownya masih mau ngajar Investart dulu. Isinya sama sih, sama yang dulu-dulu. Cuman kalau mau ngulang silahkan. M traders, investors, langsung aja. Kalau kayak gini bagus nggak? Kayak Mulan ya. Selamat malam, salam profit. Kecepatan mislingnya itu loh. Kalau yang di Igo ya ada dicatat. EMVEST.id garis miring LIVE. EMVEST.id garis miring LIVE. Biasanya nih ya, kalau aku habis ngebahas kayak gini, ada nyenggol-nyenggol terkait seseorang, itu bakalan dilaporin gitu loh. Laporin ke orangnya terus diadu-adu gitu. Tapi ya, saya percayalah si Koko Ganteng bijaksana, bisa nonton dari awal sampai akhir. Aku tidak menjelekkan Koko Ganteng satupun, karena saya percaya Koko Ganteng punya alasan dalam berinvestasi, and you have to understand the why. Obat aduh, bahas obat, minum ini aja deh. Omeprazol saham obat dibahas, aduh, jangan dulu deh, bentar bersihin. Aduh, salah. Remove two drawings. Simple lah. Kalau saham naik terus kayak gini, ditunggu aja. Koko Ganteng siapa? Sih namanya siapa? Ih, kamu anak baru ya, baru tahu. Stres sakit mah kagak sih. Ini saya sering telat makan, jadi kan pagi-pagi mau coba apa tuh, intermittent atau apa sih yang makan paginya dimundurin, ternyata malah kena sakit mah. Ya sudahlah, jangan bahas obat, buang-buang waktu. Oke. Obat the next itu ambola. Udah ya, bye. Andri tahu lah dia. Koko ganteng. Suamiku Koko ganteng. Namanya Koko David. Mas David. Masda. Ratu Ara 9 kali. Ratu Ara 9. Iya tuh, masih Ara terus ambola, biarin. Udah ya, aku ngantuk. Wakamoto juga bagus, ada di rumah Wakamoto, terus Otaisan. Udah ya, selamat malam. Target diet sampai berapa? Kayaknya ototku sudah mulai memberat deh, berat badanku gak turun-turun. Menghibur diri. Dah.